Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainurida dengan nomor induk mahasiswa PO 71320321-103 dari Poltekkes Kemenkes Makassar akan memberitahu mengenai istilah-istilah yang ada di anatomi. Tapi alangkah lebih baiknya sedikit mengetahui mengenai anatomi itu sendiri. Jadi, anatomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang struktur dan fungsi tubuh manusia. Ilmu anatomi ini berguna untuk sarana komunikasi antara dokter dengan tenaga kesehatan mengenai struktur dan fungsi organ tubuh manusia. Adapun posisi anatomi yang telah disepakati oleh seluruh pakar yang ada di dunia untuk memudahkan kita dalam memahami anatomi itu sendiri. Posisi anatomi itu yakni seperti yang akan saya peragakan, yaitu tubuh yang lurus menghadap ke depan dengan tangan yang terbuka. Kemudian kita masuk ke dalam istilah-istilah yang ada di anatomi. Kita harus mengetahui istilah-istilah yang penting untuk mempelajari anatomi. Istilah pertama yaitu istilah yang berhubungan dengan posisi. Yang pertama ada bidang. Di dalam tubuh kita ada bidang-bidang khayal yang gunanya untuk mempermudah dalam memahami anatomi. Bidang pertama yaitu bidang mid-sagittal. Bidang mid-sagittal adalah bidang vertikal yang terletak di sumbu tengah tubuh. Bidang ini akan membagi tubuh bagian kanan dengan tubuh bagian kiri, yang mana tubuh bagian kanan dalam istilah kedokterannya dikenal sebagai bagian dekstra, sedangkan bagian kiri dalam istilah kedokterannya Kemudian yang kedua adalah bidang paramedian. Bidang paramedian adalah bidang vertikal yang terletak sejajar dan di samping daripada bidang sagittal. Dengan adanya dua bidang ini, maka kita bisa mengetahui istilah yang sering sekali digunakan dalam anatomi, yakni adalah istilah medial dan istilah lateral. Di sumbu tengah itu terdapat bidang mid-sagittal yang membagi antara tubuh bagian kanan atau bagian dekstra dengan tubuh bagian kiri, yakni bagian sinistra. Kemudian adapun bidang vertikal yang sejajar dengan bidang mid-sagittal adalah bidang paramedian. Jadi, medial adalah posisi dari struktur tubuh yang terletak lebih dekat dengan bidang mid-sagittal atau sumbu tengah tubuh daripada struktur tubuh yang lainnya. Sebagai contoh adalah, ini bidang sumbu tengah tubuh. Dada bagian kanan saya ini terletak lebih medial dibandingkan lengan saya. Kemudian ada lateral. Lateral adalah posisi struktur tubuh yang letaknya lebih menjauhi sumbu tengah tubuh dibandingkan struktur tubuh pembanding atau struktur tubuh lainnya. Sebagai contoh, lengan saya terletak lebih lateral dibandingkan dengan dada kanan saya. Selanjutnya, bidang yang ketiga adalah bidang koronal. Bidang koronal adalah bidang vertikal yang tegak lurus terhadap bidang sagittal dan bidang paramedian. Bidang koronal nanti akan membagi tubuh bagian depan dengan tubuh bagian di belakang. Adapun istilah tubuh bagian depan di dalam kedokteran disebut dengan anterior, sedangkan tubuh bagian belakang kita dikenal dengan sebutan istilah posterior. Adapun bidang transversal atau bidang horizontal adalah bidang khayal yang memotong tegak lurus terhadap bidang sagittal, bidang paramedian, dan bidang koronal. Dengan adanya bidang transversal atau bidang horizontal, maka bagian tubuh kita akan terbagi menjadi bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas kita itu dalam kedokteran dikenal dengan istilah superior, sedangkan untuk bagian bawah kita mengenal dengan istilah inferior. Kemudian adapun istilah-istilah tambahan, yakni yang pertama di daerah tangan. Jadi untuk bagian depan itu istilah anterior, tetapi khusus untuk bagian tangan, bagian depannya dinamakan dengan bagian palmar. Kemudian untuk bagian belakang atau bagian posterior dari tangan, kita mengenalnya dengan istilah dorsal. Kemudian ada jarak relatif yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, jarak terhadap pangkal ekstremitas terbagi lagi menjadi 2, yaitu proksimal dan distal. Proksimal adalah posisi struktur tubuh yang lebih mendekati terhadap pangkal ekstremitas. Sebagai contoh, lengan atas terletak lebih proksimal terhadap pergelangan tangan atau telapak tangan. Kemudian selanjutnya adalah distal. Distal adalah posisi struktur tubuh yang menjauhi pangkal ekstremitas. Contohnya, telapak tangan terletak lebih distal dibandingkan lengan atas. Nah, kemudian kita masuk ke dalam istilah yang berhubungan dengan gerakan. Yang pertama ada istilah fleksi. Istilah fleksi yaitu adalah gerakan yang menekuk di bidang sagittal. Gerakan fleksi ini biasanya gerakannya pada sendi-sendi yang ada di siku dan di lutut. Yang kedua adalah gerakan ekstensi, yang mana gerakan ekstensi adalah gerakan yang meluruskan sendi. Ekstensi dan fleksi merupakan dua hal yang berlawanan. Fleksi merupakan gerakan yang menekuk, sedangkan ekstensi adalah gerakan yang meluruskan sendi. Yang ketiga adalah gerakan abduksi.
Gerakan abduksi adalah gerakan yang menjauhi sumbu tubuh. Sumbu tubuh itu adalah bidang sagitta, maka gerakan abduksi adalah gerakan yang menjauhi bidang sagitta. Keempat adalah gerakan aduksi. Gerakan aduksi adalah gerakan yang mendekati sumbu tubuh manusia. Kemudian ada gerakan sirkumduksi. Gerakan sirkumduksi adalah kombinasi antara gerakan fleksi, ekstensi, aduksi, dan abduksi. Keenam adalah gerakan rotasi. Gerakan rotasi adalah gerakan tubuh sepanjang sumbu panjangnya. Gerakan rotasi ini ada gerakan rotasi medial dan ada gerakan rotasi lateral. Gerakan rotasi medial adalah gerakan rotasi yang mengarah ke dalam tubuh. Sedangkan gerakan rotasi lateral adalah gerakan rotasi yang menuju lateral tubuh. Selanjutnya adalah lengan bawah pronasi. Lengan bawah pronasi adalah gerakan rotasi medial yang sedemikian rupa sehingga telapak tangan itu berada di posterior. Kemudian untuk supinasi adalah lawan dari lengan bawah pronasi. Gerakan rotasi yang ke arah lateral yang sedemikian rupa sehingga telapak tangan itu menghadap ke anterior. Kemudian selanjutnya yang ke-9 yakni adalah gerakan inversi. Gerakan inversi adalah gerakan kaki yang menghadap ke bagian medial. Yang ke-10 adalah lawan dari gerakan inversi, adalah gerakan eversi, yaitu gerakan yang telapak kaki mengarah ke arah lateral. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.